Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bertemu kembali bersama saya dalam podcast Ibu Harapan Bengkalis. Nah, kali ini, siang hari ini, saya bersama seorang tamu yang tidak kalah, insya Allah ya tidak kalah luar biasa dari tamu-tamu saya sebelumnya. Menyambung juga sepertinya isu-isu yang telah lalu. Kali ini kita akan bahas tentang isu keluarga juga. Bersama saya ada Dr. Nur Yasni Yazid, SAG, MSy. Benar Ibu? Benar, baik. Mari kita minta tamu saya untuk perkenalkan diri sedikit Ibu, silakan. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya Bu. Iya, silakan Ibu. Nama saya seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu pembawa acara. Nur Yasni Yazid. Saya lahir di Bangkinang 14 Agustus 1979. Jadi tahun ini sudah genap 45 tahun. Masih muda Ibu? Masih muda. Iya. Kemudian rasanya apa ya yang untuk memperkenalkan diri ini kan kalau kita perkenalan panjang itu kan panjang betul pula ya Bu ya. Panjang kali nanti kan. Jadi saya sehari-hari bekerja di Dinas Koperasi UKM Kabupaten Bengkalis sebagai pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan. Perancang peraturan perundang-undangan. Iya. Kemudian saya juga mengajar di kalau di STAIN itu sudah 15 tahun ya, sudah 15 tahun dari tahun 2005. Wah, lama sekali Bu. Kemudian saya kemarin minta resign sebentar karena melanjutkan ke program S3. Jadi pengen fokus menyelesaikan S3 sambil kerja. Jadi rasanya kalau sambil ngajar juga itu takut membebani studi. Nah, jadi sampai tahun 2020. Tapi sekarang sudah semenjak selesai nih tahun 2023 selesai kemarin ngajar lagi di STS Syariah. Jadi tidak di STAIN lagi Bu? Di STAIN belum Lagi ya Bu ya? Semester ini. Semester ini insya Allah. Kalau di STE Ibu ngajar? Ngajar mata kuliah ekonomi Islam. Ekonomi Islam. Oke, kalau boleh tahu Ibu disertasi Ibu kemarin tentang apa ya? Kalau disertasi saya kemarin stretchingnya ke bagian wakaf. Peran Badan Wakaf Indonesia dalam optimalisasi wakaf di Riau. Oke. Nah, baik, hari ini kita bahas isu-isu keluarga ya Bu ya. Iya, boleh ya Bu ya. Saya sedikit ingin membahas tentang yang baru-baru ini viral itu Bu, yang KDRT itu Ibu tahu ya kan? Yang baru-baru ini viral itu membuat anak-anak muda, generasi-generasi yang masih ya umurnya masih 20-an gitu ya, yang ataupun yang masih baru tamat SMA apa gitu, mendadak akhirnya viral macam takutlah menikah gitu. Takut nanti kejadiannya seperti ini. Gimana menurut Ibu? Nah, kalau kita bicara problematika pernikahan, jadi sebenarnya sesuai dengan materi kita pada siang ini kan, problematika pernikahan generasi Z, kan gitu. Betul. Ya. Nah, jadi rasa takut itu sebenarnya tidak hanya pada mereka sebenarnya, karena sebagaimana kita tahu generasi Z ini kan mereka lahir di pertengahan tahun 90-an sampai 2010 sekitar itulah ya. Itu disebut dengan generasi Z. Walaupun sebenarnya kalau secara pribadi saya tidak kurang setuju dengan penyebutan gen Z, generasi Z dan berikutnya itu kan. Rasanya lebih enak kita mendengarnya tanpa nama itu. Nah, tapi karena memang nama itu sudah disematkan kita sekedar kita tahu. Kalau kita cermati lagi, rasa takut berkeluarga itu bukan hanya ada pada
generasi itu. Ada banyak faktor yang mengakibatkan seseorang menjadi takut untuk melakukan sesuatu. Nah, akan tetapi kita kembali lagi ke pangkal. Apa yang menjadi penyebab rasa takut ataupun trauma itu ada? Tentu ada sebab. Betul. Nah, bisa jadi karena faktor di keluarganya, orang tuanya, pengalaman orang tuanya dalam menikah. Jadi perlakuan orang tua terhadap perlakuan ayahnya terhadap ibunya itu juga akan menjadi kacamata tersendiri di mata anak-anak untuk menilai apa arti dari sebuah pernikahan. Nah, jadi rumah tangga yang tidak sehat itu akan mengakibatkan anak-anak yang dilahirkan dari rumah tangga itu juga akan memiliki asumsi yang negatif terhadap sebuah pernikahan. Nah, jadi terlepas dia dari generasi apa sebetulnya, apakah itu milenial, apakah itu generasi Z ataupun yang sebelum-sebelumnya, itu pasti ada kekhawatiran itu. Karena trauma itu datangnya tidak hanya dari orang lain, tapi kebanyakan dia dari dalam keluarga itu sendiri. Benar sekali sih Ibu, rasanya. Jadi gitu. Terus kalau gitu, soalnya saya kan pernah ditanya juga Bu, kami nggak mau nikah lah Bu, gitu. Kenapa? Gimana ya kalau nengok kondisi sekarang ini, takut gitu. Apa sebenarnya nasihat yang bisa kita bagikan gitu Bu? Nah, jadi sebenarnya gini. Generasi Z ini mereka terkenal dengan kemudahan teknologi ya. Mereka di usia remaja sudah dihadapkan dengan peningkatan teknologi. Nah, jadi apa-apa mereka serba mudah. Betul. Dipermudah oleh teknologi, sehingga hal ini berimbas baik kepada mereka. Mereka menjadi lebih kreatif dan inovatif. Iya, benar sih. Itu secara positifnya Positifnya itu benar. Akan tetapi sebagian lagi menerima ini menjadi seperti dua mata pisau juga sebetulnya. Ada positif, ada negatifnya. Nah, salah satu efek dari ini, karena mereka lebih kreatif, tentu rasa ingin mengembangkan dirinya lebih besar dibandingkan yang lain. Sehingga mereka merasa mengejar karir itu penting daripada mereka harus menikah. Nah, jadi bukan hanya sekedar mereka trauma melihat pernikahan orang lain ataupun pemberitaan tentang pernikahan, tetapi juga mereka punya naluri untuk lebih meningkatkan kreativitas hidup mereka, karena mereka piawai dalam hal-hal yang berbau digital, sehingga mereka ingin menggali potensi-potensi itu yang mengakibatkan rasa ingin untuk menikah itu terhambat. Nah, iya. Jadi mereka takut pernikahan itu nanti akan menghambat karir-karir mereka di bidang itu yang mereka inginkan. Karena mereka merasa, ini mudah loh. Ini mau jadi ini sekarang mudah. Kita bikin konten aja udah bisa jadi seleb. Apalagi kalau lihat teman-teman akhirnya menikah, punya anak, cuma diam di rumah kan gitu ya Bu ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, jadi kan kita juga ambil plus minusnya dari generasi ini. Oke, gitu. Nah itu. Nah, kalau misalnya gini Bu, sebenarnya menikah itu butuh persiapan nggak sih Bu? Jelas. Kita pergi kemana-mana aja butuh persiapan. Kita mau keluar rumah saja butuh persiapan. Jangankan kita untuk menikah. Nah, jadi gitu kan. Ibaratkan seseorang yang ingin pergi merantau, dia harus menyiapkan bekal-bekal. Karena apa? Pernikahan adalah ibadah ya. Esensinya dia ibadah. Kalau di dalam Islam, pernikahan adalah ibadah yang terlama. Benar, terpanjang kata orang, benar. Melalui proses. Jadi menikah itu bukan hanya akadnya yang menjadi ibadah, akan tetapi rentetan dalam penyelesaian sampai akhir ujung ikatan pernikahan itu bisa menjadi ibadah semuanya. Nah, jadi pernikahan adalah ibadah terlama, ibadah sepanjang hidup selama ikatan pernikahan itu ada. Nah, jadi tidak mungkin kita melakukan sesuatu hal yang besar dengan persiapan-persiapan yang minim. Benar sekali Bu. Nah, jadi ketika kita punya target besar, maka persiapan kita juga harus
maksimal. Yes, maksimal. Iya, harus Benar. maksimal. Nah, bekalnya banyak. Antara lain ya, yang pertama sekali tentu bekalnya pendidikan. Benar. Nah, makanya catin-catin kalau di kantor KUA itu diberikan bekal. Iya. Ya kan? Ya kalau Kayak ada waktu COVID penataran kemarin nggak begitu. dapat Bu. saya Iya nikahnya waktu COVID Bu, jadi nggak Ah, dapat penataran. Itu secara lembaga kenegaraan yang mengadakan. Nah, akan tetapi kita selaku umat Islam sebenarnya bekal ini sudah kita terima sejak kita menduduki bangku sekolah. Apalagi kalau kita belajar di lembaga-lembaga yang notabene-nya berbasic Islam. Seperti MTS, kemudian Aliyah, kemudian nanti masuk ke perguruan tinggi Islam, itu pasti ada pembelajaran yang khusus membahas tentang munakahat. Munakahat. Iya Iya, benar. iya, Iya, ada kalau fikih fikih ada munakahat ya Bu ya. Ada fikih munakahatnya. Nah, ini juga merupakan salah satu bekal. Jadi apa yang harus kita persiapkan untuk menikah? Yang pertama ilmu. Ilmu, betul. Iya, ilmu. Apa itu pernikahan, tujuan pernikahan, esensi pernikahan. Nah, sehingga nanti ketika di perjalanan kita menghadapi problematika, ketika cara pandang kita sudah kita tanamkan bahwa menikah adalah ibadah, dan segala sesuatu yang ada di dalam pernikahan itu adalah menjadi Ibadah aspek juga. ibadah, maka kita akan lebih ikhlas menerimanya. Ketika muncul masalah, kita balik lagi ke pangkal. Oh, ini begini loh, ini begini. Cara penyelesaiannya seperti ini. Nah, gitu. Jadi ilmu itu sangat penting. Iya, ilmu. Sabar Bu. Hah? Sabar. Iya, itu juga bagian dari situ nanti. Nah, kalau ilmu ini kan bekal sebelum. Sebelum kan? Iya, sebelum. Tapi kalau sabar, kita udah masuk ke dalam sebuah pernikahan, iya kan? Iya, benar. Ketika kita menjalaninya, baru kita jalani dengan Sabar. iya kan gitu kan? Ibu berapa tahun dah menikah? Tunggu dulu nih. Waduh, saya menikah dari tahun 2001. 2001 sekarang 2024 13 tahun Bu, betul. 23 astagfirullah 13 tahun tuh dari 2011 ya. Ya Allah. Sudah 23 Masya Allah, 23 tahun Iya. ya Bu ya. Sebentar lagi 1/4 abad Bu. Nah, itulah dia. Banyak sabarnya Bu. Wah, 23 sabar itu tahun. nggak ada ujungnya. Jadi ketika kita mengembalikannya itu kepada Sang Pencipta, ya, kan gitu. Jadi ada rasa penyerahan diri. Nah, jadi kita kan sabar, berusaha, tawakal, ya kan begitu kan? Karena begini, dalam sebuah pernikahan, setiap pernikahan itu unik loh, unik. Person-personnya itu akan berbeda, cara mengatasi permasalahannya juga akan berbeda dibanding dengan orang lain. Misalnya rumah tangga A punya problem ini, rumah tangga B problemnya sama dengan rumah tangga A nih, sama problemnya, suaminya sama-sama apa gitu kan. Nah, akan tetapi keluarga A dan keluarga B pasti punya cara unik tersendiri benar. dalam menyelesaikan masalah yang sama itu tadi. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan karakter. Kita menikah ada menyatukan dua karakter yang berbeda. Bukan hanya dua karakter kita berdua, benar, tetapi ada banyak karakter-karakter dalam keluarga besar kita. Iya, yang di belakangnya mertua, Bu ya. kakak adik, keluarga besar. Jadi ada puluhan karakter yang terkumpul dalam satu tempat, sehingga problem yang kita hadapi ini terkadang kompleks. Benar. Jadi tidak bisa kita petakan sebenarnya bagaimana problematika pernikahan generasi Z ini. Nggak bisa kita petakan hanya untuk generasi Z. Dan tidak bisa disamakan dengan iya, yang nggak ini bisa ya Bu ya. disamakan. Beda, walaupun problemnya sama, akan tetapi setiap keluarga dia punya cara unik tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan dia. Bisa jadi si A punya suaminya pendiam, si B suaminya periang, masalahnya sama, tentu penyelesaiannya akan Beda. berbeda. Iya. Nah, itu dia. Jadi cara kita menyelesaikannya itu ya juga akan dipengaruhi
oleh yang pertama tadi bekal. Bekal ilmu tadi ya Bu Iya. ya, benar sekali. Kalau kita memiliki ilmu, baik itu ilmu tentang fikih munakahat ataupun ilmu psikologi, bagaimana cara memahami suami yang pendiam, ya kan? Ya sekarang tinggal nonton banyak ya Bu Iya ya. kan? Betul. Nah, jadi ada banyak bekal yang harus kita miliki sebelum kita masuk ke dalam suatu pernikahan. Persiapan finansial itu termasuk yang penting banget atau tidak Bu? Nah, kalau finansial itu saya rasa itu sambil jalan ya. Nggak ada rumah tangga yang berdiri langsung kaya raya. Iya benar sih. Iya. Itu pasti Iya. berproses Iya, dia. iya. Soalnya Bu, anak-anak sekarang tuh kalau ditanya misalnya gitu ya, padahal masih sekolah misalnya tanya, pengen yang kaya katanya. Iya, betul. Karena Kaya mereka katanya. lihat fenomena-fenomena yang nggak kaya nggak bahagia. Mungkin iya, Bu. seperti itu Iya, bisa jadi. pandangannya. Nah, sekarang kita menanamkan image di mata generasi sekarang. Kalau memang mereka ingin melihat sebuah pernikahan itu dengan kacamata positif, ya, tentu kita harus menunjukkan ini loh rumah tangga yang positif itu seperti ini. Jadi yang Gen Z ini kan anak-anak kita nih, anak-anak saya. Iya, iya benar. Anak-anak Ibu anak benar nih. saya, anak pertama dan anak kedua itu bisa disebut dengan generasi Z itu. Jadi tugas saya menunjukkan kepada anak-anak saya kalau saya dengan ayahnya itu it's okay, nggak ada masalah dengan pernikahan. Menikah dan oke Sehingga saja gitu ya. image yang ada dalam pikiran mereka, wah nggak ada masalah nih dengan pernikahan. Kenapa harus takut gitu ya Iya, Bu ya? kenapa harus takut? Tapi benar Bu, kayaknya anak-anak yang merasa takut menikah itu adalah dari keluarga-keluarga yang memang broken gitu ya Bu ya. Jadi dia merasa macam ngapain juga kalau bisa sendiri, apalagi yang sekarang kan gitu, ngapain juga ini kalau misalnya bisa sendirian. Nah, seperti itu. Kalau gitu Bu, kemudian menetapkan tujuan pernikahan itu penting enggak sih? Maksudnya ini laki-laki sama perempuan dia sepakat untuk menikah, penting nggak dia menetapkan tujuan pernikahannya untuk apa, visinya gitu Bu? Ya, kita sudah diberikan gambaran oleh Allah, ya kan? Kita sudah diberikan garis besar seperti apa pernikahan itu. Pernikahan itu kita lakukan tujuannya kan untuk mencari ketenangan ya, sakinah. Ya betul. Makanya Allah menciptakan rasa cinta dan sayang itu ya kan. Kita mawaddah dulu ya kan, baru rahmah, Iya, benar. kemudian ujungnya sakinah, ya kan. Nah, jadi tujuan kita menikah itu yang pertama, kalau kita basicnya Islam itu kita tidak bisa tidak, kita menjalankan syariat. Itu sudah pasti. Kita menikah untuk menjalankan syariat, karena kata Nabi yang tidak mau menikah itu bukan umatnya dia. Oh benar sih. Iya. Nah, jadi ketika kita melakukan sesuatu karena syariat, yang namanya syariat, mau tidak mau, suka tidak suka, Wajib dijalani. wajib dilakukan. Iya. Nah, itu dia. Jadi tujuan kita menikah ini apa? Yang pertama menjalankan perintah Allah. Nah, itu kan tujuan besarnya itu Iya, kan. tujuan Nah, besarnya. tujuan besarnya. Kemudian supaya apa? Supaya kita saling ada mawaddah. Mawaddah itu rasa cinta yang diikuti dengan keindahan-keindahan fisik. Oh, kita mandangnya enak Iya. gitu ya. Karena dia ada sesuatu yang kita ada rasa ketertarikan ini sehingga muncul mawaddah. Nah, jadi cinta dia. Cinta karena sama dia itu ngomongnya nyambung gitu kan. Kemudian good looking, enak aja dilihat kok. Manis kali ya gitu ya. Gitu kan, padahal dia biasa aja gitu. Muncul aja rasa Oh, itu. iya. Berarti Allah yang tampakkan ya. Iya, itu kan anugerah itu. Iya, Karena cinta itu pemberian sebetulnya. Kita tidak bisa memilih sama siapa kita cinta, tidak bisa. Karena mawaddah itu munculnya berupa anugerah dari Allah. Walaupun dia tidak setampan orang bilang misalnya gitu ya Bu ya. Tapi rasa itu dimunculkan oleh Allah dalam hati dia untuk itu. Nah, itu dia. Iya benar. Mawaddah. Nah, kemudian ketika mawaddah ini sudah ada dalam diri pasangan suami istri, maka dia lama kelamaan mawaddah ini akan bergeser menjadi rahmah.
Nah, jadi rahmah itu adalah ada rasa sayang yang tidak lagi bersyarat. Walaupun udah tua, bawel, cerewet, si bapak tetap sayang sama ibu. Iya. Itu kan? Iya. Ibu setiap hari menggerutu-gerutu terus sama bapak. Tapi bapak tetap sayang. Iya, saya mandang Ya gitu kan? kok. Udah gitu bapak tiap hari bersungut-sungut sama ibu. Ibu pagi-pagi bangun tidur tetap bikinkan sarapan. Tetap bikin bapak. sarapan. Jadi dia walaupun ada marah. Oke. rasa sayang yang tanpa syarat, tidak lagi membutuhkan physically tadi, tidak lagi lihat walaupun suaminya udah sakit-sakitan, dia tetap sayang karena itu sudah naik ke peringkat rahmah tadi ya Bu ya. Nah, sehingga ujungnya kita menginginkan sakinah. Sakinah itu kalau secara lugawiahnya itu tenang ya, tenang. Dia tidak beriak. Jadi ketika dia di rumah ada perasaan nyaman, segemuruh apapun dunia luar, dunia kerja, di kantor, mau seperti apa dunia kantor. Ketika sampai di rumah, tenang. Teredam. Jadi kehadiran istri dapat meredam suami, nah begitu. Jadi ada perasaan nyaman, tenang. Nah, jadi mungkin seperti itulah tujuan dalam pernikahan. Yang penting itu yang dan paling utama itu adalah menjalankan syariat Allah. Betul ya Bu ya? Iya. Tujuan besarnya itu kita menjalankan syariat. Jadi kita setiap orang akad nikah itu berpahala sudah. Oh iya berpahala dia. Dia menjalankan syariat yang diwajibkan. Oke. Nah, kalau misalnya kita boleh tidak Bu menetapkan kriteria? Boleh. Mau nyari jodoh nih, saya maunya gini gitu. Iya. Apa sih wajib lah ya? kriteria? Wajib itu ya. Kalau kriteria pasangan ya. Yang paling penting tuh apa, Bu? Ya, oke. Jadi kalau Nabi bilang kriteria pasangan itu ada 4 ya kan. Kita harus pilih calon suami itu karena ketampanannya. Ya, kan begitu ya. Kemudian karena keturunannya. Kemudian karena karena uangnya. 5 liha karena hartanya. Kemudian kriteria yang terakhir itu karena lidiniha. Nah, jadi Nabi meletakkan kriteria din ini di belakang. Di belakang ya Bu ya. Kemudian Nabi tegaskan taribat siadaka. Walaupun dia di belakang, tapi sebenarnya agama itu yang paling diprioritaskan. Nah, jadi kriteria apa yang harus kita perhatikan ketika kita memilih calon, kan begitu ya? Memilih calon ya. Betul, ini, memilih calon. Jadi haruskah kita memilih calon? Harus dipilih itu. Iyalah. Kita aja beli cabai pilih. Iya kan Bu, iya bener. Kalau yang busuk-busuk ketepikan. Iya, masa suami nggak dipilih? Dilihat agamanya. Karena apa? Karena suami adalah imam. Kalau imam untuk dirinya saja dia tidak beres, bagaimana dia mau menunjukkan jalan bagi makmumnya ke jalannya lebih baik. Nah, jadi yang pertama sekali itu diprioritaskan Nabi itu agama. Agama paling penting ya Bu ya. Yang paling penting adalah agama. Yang kedua itu karena bentuk tadi ya, fisik. Kemudian karena harta, kita boleh memilih yang berharta boleh. Jadi kalau anak-anak sekarang pengen cari suami yang kaya itu wajar. Wajar tidak ada masalah. Oke. Tapi ada tapi kan Bu ya. Tapi tetap agama menjadi prioritas utama. Walaupun poin 1, 2, 3 sudah ada, tetapi poin 4 tidak ada, nah itu nanti juga akan berabe. Jadi lebih baik. Itu kan nanti masalahnya nanti kalau misalnya datang masalah dalam rumah tangga, kembalinya kemana kan itu ini yang apa ya Bu ya. Oke. Antara soalnya kadang-kadang saya macam banyak pengalaman tapi gitulah Bu. Emangnya kalau nanya-nanya anak-anak tuh emangnya kalau mau cari suami yang gimana? Kaya Bu. Ganteng katanya. Terus jadi agama tidak penting. Iya, terakhir agamanya kuat katanya gitu Bu. Aduh, oke.
Ini kadang-kadang problem juga, apalagi masa-masa sekarang dengan arus globalisasi. Pokoknya kita bisa lihat berita dari manapun dalam sekejap gitu ya. Banyak pula influencer yang kemudian menikah, dan kita diminta menormalisasi menikah beda agama gitu, Bu. Sementara tadi kita udah bahas ya, Bu ya, kalau misalnya untuk kita agama Islam gitu, yang penting kan adalah seagamanya itu tadi. Kalau menurut Ibu gimana tuh, Bu? Menikah beda agama. Kalau menikah beda agama itu konsepnya sudah ada dalam Islam. Jadi bagi seorang perempuan dia hanya akan menikah dengan, bagi muslim laki-laki itu menikahnya dengan muslim perempuan. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, lebih baik dia menikah dengan hamba daripada dia harus menikah dengan perempuan yang musyrik. Iya. Nah, artinya apa? Ada kriteria terpenting yang harus kita catat di dalam memilih calon. Nah, gitu kan. Nah, cuman sekarang fenomena itu kan terjadi. Benar. Seringkali orang mengatasnamakan fenomena itu terjadi atas nama cinta ya. Karena benar, memang sudah cocoknya di situ katanya. Lebih nyambungnya ke sana. Terkadang menikah dengan orang Islam juga tidak menjamin katanya kan sesama muslim. Nah, akan tetapi itu tadi kita butuh bekal-bekal agama. Nah, jadi seorang laki-laki muslim dia harus mencari kriteria calon istrinya harus perempuan yang muslimah. Itu disebutkan tadi. Perempuan yang muslimah yang hamba itu jauh lebih baik dibandingkan yang musyrikah. Walaupun dia hamba gitu ya, walaupun dia hamba. Nah, begitulah level orang musyrik itu di mata Al-Quran, kan begitu ya. Begitu juga sebaliknya. Seorang perempuan mukmin hanya boleh menikah dengan seorang laki-laki yang mukmin juga. Nah, hamba laki-laki yang mukmin itu jauh lebih baik dibandingkan dengan laki-laki yang musyrik. Nah, hamba loh, walaupun mungkin zaman sekarang hamba itu tidak ada lagi. Kan tetapi level musyrik itu di bawah itu. Nah, kenapa itu disebutkan? Tentu ada rahasia-rahasia di balik itu. Karena itu tadi, ketika kita tidak punya asas yang fundamental yang sama. Karena iman ini kan pondasi ya, pondasi. Sebaik apapun kita, seberapa kuat kita bersedekah, ya kan? Ketika tidak dilandasi dengan iman, kan akhirnya zong. Betul. Sementara kita kembali ke awal, tujuan kita menikah untuk apa? Menjalankan syariat tadi. Jadi tidak mungkin kita menjalankan syariat dengan orang yang tidak satu syariat dengan kita. Oh iya benar. Nah itu dari awal saja kita sudah menyalahi. Iya ya Bu ya. Nah sehingga kenapa sekarang digiring untuk melakukan pembenaran terhadap itu dengan alasan A, B, C, itu hanya pembenaran saja. Padahal sebenarnya dari awal kita sudah salah. Tujuan kita menikah tadi apa? Iya benar, baliknya ke situ. Ya balik lagi kita ke pangkal. Nah jadi ketika sebuah pernikahan itu kita tujuannya untuk mencari keridhaan Allah, menjalankan sunnah Nabi, loh kok dengan person yang salah gitu loh. Sementara dia akan jadi imam kita, imam seperti apa? Yang ketika yang paling mendasar sekali sudah berbeda dengan kita. Karena iman adalah azas fundamentalnya loh. Ya kan? Walaupun dia melakukan walaupun dia baik secara akhlak, ganteng, kaya, baik itu ya Bu ya, tapi terkadang kan orang-orang itu dia baik, dia lebih pengertian, lebih perhatian. Akan tetapi jangan terkecoh dengan hal-hal yang seperti itu. Karena kita harus pegang pondasinya. Ketika pondasinya lemah, maka struktur bangunannya juga akan lama-lama juga akan ambruk. Benar. Mudah ini. Ya, jadi tidak ada alasan untuk menikah
beda agama. Tidak ada alasan. Seburuk apapun Iya. lah gitu. Tapi kan seburuk Tidak apapun, ada pembenarannya dalam seburuk agama apapun kita sih. kan memang harus milih tadi ya Bu ya. Iya. Jadi ketika kita sudah meletakkan azasnya, tujuan pertama kita tadi untuk mencari keridhaan Allah, menjalankan syariat Allah, ya kenapa kita rusak tujuan itu tadi dengan cara-cara yang salah? Iya benar. Karena memang baik menurut kita itu belum tentu baik menurut agama, ya kan? Gitu. Iya Bu. Ya, jadi Kadang kan kita ego. ya dasarnya itu agama itu tadi, agama kita mengajarkan kita memberikan prinsip-prinsip dasarnya itu seperti apa. Berarti memang pondasi iman kita yang harus dikuat ya Bu ya. Nah, iya. Maksudnya kalau miring sedikit balik. Ya, sama gitu. Oke. Bu, kalau misalnya ini berdasarkan syariat Islam tuh, peran suami dan istri itu dalam rumah tangga tuh gimana Bu? Masak itu sebenarnya tugasnya siapa? Mencari nafkah itu tugasnya siapa? Nah ini gitu, nanti Bu. para istri pada senang nih nanti dengarnya. Boleh Pak, nanti dipotong. Nah, kalau kita bicara tentang peran, karena menikah ini kan dia munakahat ya, saling terikat. Ya, Saling gitu. terikat, Iya, maknanya itu ya Bu ya, munakahat saling itu. ada makna saling di dalamnya. Jadi apa-apa kita saling. Dia karena kalau kita sudah berdua, kan kita awalnya jomblo ya, kemudian menikah. Nah, awalnya kita pakai prinsip ini aku gitu kan. Kalau lagi jomblo. Tapi ketika sudah menikah, kita pakai prinsip saling. Karena kita sudah jadi kita, bukan lagi aku dan kamu kan begitu. Kita sudah jadi kita. Kita sekarang. Nah, jadi dalam memaknai kita ini dalam tanda petik ya, kita itu siapa? Tentu dalam agar segala sesuatu menjadi baik dalam hubungan berdua itu tadi, maka harus ada konsep saling namanya. Apa-apa itu saling lah begitu ya. Apa aja pokoknya saling pengertian, mengerti ya. Kalau misalkan istri kita juga bekerja di luar, ya saling membantu, ya kan begitu. Istri juga membantu itu kan, membantu nafkah, mencari nafkah misalkan di luar. Kemudian nanti walaupun juga tidak ada hak suami menanyakan penghasilan istrinya, apalagi dia untuk mengambil. Oh berarti suami nggak boleh nanya, kamu dapat berapa? Nggak boleh, nggak boleh nanya. Itu karena di dalam harta istri itu kan punya istri. Di dalam harta istri itu tidak ada hak suami. Tapi kalau di dalam harta suami itu ada hak istri. Berarti istri boleh nanya? Boleh lah. Bulan ini berapa? boleh karena ada hak dia di dalam situ. Jadi kalau ditanya peran, nah kalau peran ini tadi, nah itu tadi balik kita ke saling itu tadi. Jadi itu sebenarnya peran kita sebagai suami istri. Nah jadi peran suami yang paling dominan itu adalah mendidik istri. Mendidik istri. Kita jangan melulu menerjemahkan peran ini dengan pekerjaan rumah tangga. Picik kita, terlalu kecil pikiran kita ketika kita menyatakan peran adalah pekerjaan rumah tangga. Jadi peran itu sesuatu yang kita lakukan untuk rumah tangga kita agar lebih baik. Nah, peran suami yang pertama dia mendidik istrinya. Peran paling utamanya adalah mendidik istrinya. Melindungi, mendidik istri, memberikan nafkah kepada istri. Itu peran dia. Nah, peran istri apa? Mengikuti suami, perintah suaminya, selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Nah, itu aja sedikit peran kita kan? Harusnya gitu aja ya Bu ya. Harusnya gitu aja Bu. Memberikan nafkah itu ya kan begitu ya. Berarti suami berkewajiban memenuhi semua kebutuhan istri dia. Itu tugas suami loh. Tugas paling penting. Memenuhi semua kebutuhan istri. Semua kebutuhan istri itu harus dipenuhi. Harus ditebalkan. Tinggal lagi setelah kita menikah, karena tadi ada rasa mawaddah, ada rahmah. Si istri ini kebanyakan dia legowo. Segini kemampuan suami ya sudah,
Ya kan begitu kan? Kan kita terima itu kan? Iya, benar. Walaupun nggak cukup, kan kita cukup-cukupkan. Iya, Bu. Ya kan Benar. begitu kan? Karena itu tadi, karena ada rasa saling memahami, saling mengerti. Kalau kita paksakan juga nanti kan tak baik juga akhirnya. Nah, jadi kita ada apa namanya? Ada keinginan untuk membantu suami terkadang dalam menyekolahkan anak, sama-sama menyekolahkan anak. Walaupun sebenarnya itu bukan tanggung jawab dari istri. Tapi karena itu tadi, karena ada rasa saling, kita ingin melihat anak-anak kita sama-sama sukses dalam belajar, begitu kan, bisa sekolah kemana dia mau. Gitu. Nah akhirnya jadi kalau kita bicara peran itu ya itu sudah jelas bukan hanya dalam tatanan memasak itu tugas siapa, bukan. Tugas kita. Tapi itu sering dipertanyakan masalahnya, Bu. Kan sering dibahas ya kan. Sebenarnya itu tugas suami, karena suami harus menyediakan itu tadi nafkah, itu kan termasuk nafkah. Iya. Termasuk nafkah itu. Nah, cuman kebiasaan di daerah kita, suami memberikan bahan mentah aja kepada istrinya kan. Iya, bahan mentah aja, duitnya aja dikasih. Iya benar. Ini duitnya pandai-pandai lah katanya. Betul sekali itu, Bu. Yaudah, itu dia. Kita harus ada rasa Saling tadi ya, Bu ya. Kalau memang kita harus menjalaninya, ya tergantung konsekuensi mereka lah. Seperti apa maunya. Kalau maunya ada orang di rumah dibayarkan untuk idealnya sih. Idealnya begitu. Iya. Cuman cara orang menjalani rumah tangga itu kan berbeda-beda. Beda. Yang paling penting tadi memang saling memahami itu, Bu. Karena munakahat itu saling ya, Bu ya. Ada makna saling di situ ya, Bu ya. Iya benar. Berarti ini ya, Bu ya. Seberapa penting komunikasi dalam suami istri. Kan gini, Bu, ini masalahnya gini nih. Kita tuh kadang sibuk dengan ini nih. Kita kerja misalnya dari pagi sampai sore, pulang ketemunya malam misalnya gitu. Malam rupanya sibuk juga dengan ini, Bu. Jadi lupa komunikasi gitu loh, Bu. Ngobrol, bual-bual santai gitu. Kalau misalnya kalau begitu tuh nanti ada dampak nggak, Bu? Jelas. Dalam sebuah pernikahan itu, komunikasi itu adalah media yang paling penting. Karena 90% kita menikah itu isinya ngobrol. 90% menikah isinya ngobrol, Bu. Iya, Bu. Ngobrol aja kita kan. Iya, Bu ya. Di rumah itu ngobrol aja. Menikah itu ngobrol, banyaknya itu habis di ngobrol. Makanya ketika seorang suami mendapatkan istri yang nggak bisa diajak ngomong. Kalau mak payah nih ya. Itu dari awal sudah nggak nyambung. Itu udah susah itu. Karena memang ada tipikal orang yang memang nggak pas. Ketika diajak ngomong ini tak pernah cocok. Iya, betul. Nah, berarti ada kesalahan komunikasi. Dan ini sangat perlu diperhatikan sebelum menikah. Jangan menikah dengan orang yang nggak bisa diajak ngomong. Iya ya. Iya. Karena hampir 90% kita menikah itu isinya ngobrol. Ngomong aja. Ngobrol di dapur, ngobrol aja kan. Mau tidur, cerita-cerita. Jadi kita habiskan. Kita lihatlah, orang yang bahagia dalam pernikahannya adalah orang yang komunikasinya intens dengan pasangannya. Dengan pasangannya. Apa-apa diceritakan. Iya ya, Bu ya. Tanya kabar, ini hal-hal kecil. Karena perempuan itu menyukai hal-hal kecil. Dia hal-hal besar tuh enggak peduli, betul. Kecil aja. Iya, kecil-kecil aja, tapi banyak. Iya. Cuma kadang masalahnya gini, Bu. Gini kadang laki-laki tuh gini, kita misalnya chat nih. Kita udah ataupun kita ngomong nih. Sini jawabnya pendek-pendek, Bu. Iya, emang kayak gitu. Jadi kita juga harus paham juga karakter. Suami harus bisa memahami karakter perempuan. Istri juga harus bisa memahami karakter laki-laki. Laki-laki, ini sedikit kita bicara karakternya. Kita perempuan jangan memaksa laki-laki itu menjadi si segala tahu. Harus tahu. Sementara perempuan ini kan kalau dia pengennya suaminya serba tahu tentang dia nggak perlu ngomong. Abang tuh nggak peka. Itu alasan dia tuh.
Ya kan? Abang peka lah sedikit bang. Sebetulnya bukan soal peka atau tidak peka. Laki-laki itu memang sudah diciptakan tidak peka. Dia tidak akan mengerti kecuali kita sampaikan. Iya, kadang kan kita pengen gini aja. Pokoknya kalau dia nengok wajah kita tuh dia harus sudah mengerti yang kita mau. Nah, ini yang salah. Jadi ketika kita memahami kerja otak laki-laki, laki-laki otaknya nggak sampai ke situ. Dia ketika kita diam, dalam pikiran dia, nah ini apa nih? Ini kenapa nih? Dia nggak ngerti. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak kita sukai, sampaikan. Oke. Sampaikan, bang, adek tak suka abang kayak gitu doh bang. Jangan abang macam itu bang. Oh, sakit hati adek bang. Itu sampaikan. Dia lebih ngerti kalau disampaikan itu, ngerti dia. Dia akan ditangkap oleh otak. Karena memang laki-laki memang tidak peka. Dia terkadang kita perempuan ini maksa. Maksa supaya ini harus ngerti nih, pokoknya kalau aku diam dia harus tahu lah dia aku marah nih. Iya. Nah, ya kan gitu kan. Jadi laki-laki makin begitu kan dia makin bingung. Makin diam pula dia jadinya. Akhirnya, nah itu dia tadi. Jadi butuh komunikasi. Kemudian kita juga dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun pernikahan itu kita harap kita semakin memahami karakter suami kita. Ada suami yang karakternya tidak romantis, ya kan? Betul. Nah, jangan disamakan dengan suami tetangga yang romantis, bang. Abang kayak gitulah bang. Tengoklah orang. Jangan. Laki-laki paling tidak suka dibanding-bandingkan. Oke. Iya. Nah, jadi bang cobalah bang tengok itu abang sore-sore ajak jalan. Udah gitu dia jalannya bang pegang-pegang. Nanti kalau ulang tahun pakai kue bang, bikin konten, bikin ini. Jadi kita tidak bisa memaksa karakter suami kita seperti karakter seseorang yang kita inginkan. Nah, jadi kita paham aja wah ini memang model suami aku. Iya benar. Tak berhenti belajar ya Bu, belajar memahami. Belajar terus kita paham. Saya aja udah 23 tahun masih banyak yang belum. Iya Bu. Nah itu dia tadi, karena memang semua keluarga itu unik. Kalau menurut saya itu bahasanya unik ya. Ada hal-hal yang tidak ada di keluarga lain, ada di keluarga kita. Iya. Memang kuncinya belajar terus, belajar memahami. Tadi Ibu 23 tahun masih belajar, Bu? Nah, iyalah sampai seumur hidup kita juga harus tahu kan kenapa? Karena apalagi dia sama kita. Sampai hari ini mungkin dia juga enggak tahu ketika sesuatu itu tidak kita sampaikan. Benar. Kalau dulu saya merajuk juga orangnya. Sampai sekarang rutenya merajuk. Tapi udah paham tuh, Bapak udah paham tuh. Jadi ketika dia enggak paham-paham, itu harus kita sampaikan, Bang, janganlah macam itu. Bener sih Bu. Nah, jadi sebetulnya suami itu suka istri yang manja. Walaupun dia tidak romantis, dia pasti suka istri yang manja. Gitu Bu. Iya, suka gitu. istri yang manja. Dan gitu dia suka istri yang meminta tolong sama dia. Oke. Nah, jadi ketika kita menjalankan sebuah pernikahan, lakukan tugas kita. Jangan pernah mengambil tugas suami. Begitu juga sebaliknya. Karena sekali kita mengambil, itu terus-terusan nanti kita pegang terus kerjaan itu. Jangan segan minta tolong sama suami. Iya, Bu. Jangan pernah beli gas ya. Pokoknya suami tuh. Lebih baik gak usah masak daripada pergi kedai beli tabung gas. Oh gitu Bu. Karena sekali kita bisa, nanti disuruh lagi. Kan adek kemarin bisa. Oh gitu kuncinya. Nah contohnya bener Bu, begitu ya. bener sih. Jangan mengambil pekerjaan laki-laki. Kerjaan laki-laki biar dikerjakan sama laki-laki. Kita lakukan kerjaan perempuan yang biasa kita lakukan aja. Kita kan biasa nyuci, masak, kerjakan aja itu. Jangan pula belah kayu, pula beli gas, bawa karung beras. Nah, selagi ada dia, suruh dia. Bang, beras habis. Walaupun pas jomblo mampu semua tuh Bu. Mampu. Kita sebetulnya udah nikah pun tetap mampu. Bisa kita bawa tabung gas 3 kilo lah kiri kanan, masih bisa. Tapi kenapa harus kita bawa ketika ada kalau ada yang lain? Iya, kan gitu kan. Karena minta tolong aja. Pokoknya pura-pura aja lah enggak bisa apa-apa di rumah tuh. Tahu rahasianya Bu. Kan? Tahu rahasianya. Pura-pura aja enggak bisa.
angkat galon. Jangan Bu, jangan angkat galon itu kerjaan Bapak. Kenapa? Bapak diciptakan fisiknya untuk mengangkat sesuatu yang lebih berat, kan gitu kan. Sering minta tolong sama Bapak, itu bentuk komunikasi juga. Karena kalau kita serba bisa, serba mandiri, ya, itu boleh dicatat. Kalau kita terlalu mandiri, itu justru akan ujung-ujungnya juga tidak bagus untuk hubungan komunikasi kita. Iya, Bu. Ketika ada masalah, kita merasa, untuk apa? Aku kan bisa semua. Nggak ada dia pun aku bisa, semua aku bisa. Bahaya Tapi tuh, Bu, ya. bahaya. Jadi kita gantungkan beberapa hal hanya dia yang bisa. Iya, benar. Jadi kita ketergantungan. Kok enggak ada abang macam mana? Contoh benar, Bu, kecilnya benar. gitu kan. Jadi ada hal-hal yang memang kita tinggalkan, kebiasaan yang dia nggak bisa tanpa kita. Gitu. Jadi dia tergantung. Ada ketergantungan sama kita. Kemudian kita begitu juga. Jadi ada rasa saling membutuhkan. Bukan berarti kita sok manja, sok apa. Enggak. Ini sebetulnya bentuk komunikasi. Dan membentuk sakinah mawaddah. Iya, orang ketika tua dia, Bu, ya. kita menggantungkan sesuatu kebutuhan, kita enggak bisa tanpa dia, gitu. Itu kan romantis sebetulnya. Iya. Ya kan? Iya ya. Romantis itu. Kan romantis kan nggak harus saling gitu. beli bunga apa semuanya kan nggak harus gitu ya, Bu, ya. Cuman kita nggak bisa melakukan sesuatu kalau nggak ada dia, gitu. Kan so sweet juga itu kan? Iya benar sih. Sweet ya, Bu. Jadi ketika misalkan di rumah beras habis, ada macam mana nih Bang, beras habis. Nah, kecuali kalau dia di luar kota kan, jangan ngadu dulu, tunggu dia di rumah. Beli aja per kilo dulu kan. Betul. Sampai dia di rumah kan. Nah, jadi jangan kita biasakan bawa berat gitu, angkat berat. Jadi berikan pekerjaan laki-laki kepada laki-laki. Sama tadi, suami jangan keseringan nyuci piring sebetulnya. Nanti istri jadi lupa kalau itu pekerjaan perempuan. Iya, maksudnya kalau itu adalah bagian dari membantu tadi kan, Bu, saling membantu betul. gitu. Boleh kita membantu. Tapi itu dia tadi kuncinya. Ada hal-hal yang mungkin bersifat maskulin, kita berikan ke dia. Yang feminim kita ambil. Misalkan terkadang ya kita dalam suami istri itu, karena banyak macam sebetulnya. Karena metode kedekatan itu bisa kita bangun dalam banyak hal. Misalkan suami kita mau dinas gitu kan, dia enggak bisa tuh pengemas baju. Ada itu laki-laki enggak bisa kemas baju. Kadang kalau dia yang masukkan ke dalam tas itu berantakan. Iya. Jadi dia merasa ada sesuatu yang kurang ketika kita tidak ada. Jadi ada rasa ketergantungan. Gitu. Biasakan lakukan hal-hal yang membuat dia teringat sama kita, rindu dia sama kita. Kalau kita nggak ada. Ya kan gitu kan, walaupun itu hal kecil. Iya benar. Karena memang kita ini berangkat dari hal-hal kecil semua sebetulnya. Hal-hal kecil yang kita biasakan justru itu yang akan dirindukan. Gitu. Wah, trik itu, Masya Allah gitu. Banyak trik dari Ibu tadi dah. Tahu pula orang Ibu. Oke, Bu, ada nggak pernikahan yang sempurna, perfect gitu, yang nggak ada cekcok, yang itu mustahil. Mustahil ya, Bu, ya? Dunia ini tidak ada yang sempurna. Semua pasti punya celah. Suami pasti punya kelemahan. Istri pasti punya kekurangan. Tugas kita ketika kita menemukan kekurangan, maka di situ tugas kita selaku pakaiannya suami, kita menutupi. Ya kan? Jangan kita mengumbar kekurangan suami kita. Kita yang nutupin. Nah, karena semua orang pasti ada kurangnya. Nah, justru kadang di antara kekurangan itu terselip pula kelebihan dia. Iya. Nah, kan? Jadi walaupun dalam sebuah pernikahan lebih banyak nggak enaknya dibandingkan enaknya, ya kan gitu kan? Misal tuh. Ya dalam pernikahan itu kalau kita teliti sebetulnya banyak nggak enaknya daripada enaknya. Nah, tapi itulah dinamika berkeluarga. Disitulah letak ibadahnya. Kesabarannya disitulah diujinya.
semakin kita bisa menerima, kemudian memperbaiki diri sehingga nanti diperbaiki terus, disitulah nilai ibadah dalam sebuah pernikahan. Nah, jadi tidak mungkin dalam sebuah pernikahan itu tidak pernah ada cekcok, itu tidak mungkin. Karena kita menyatukan dua karakter besar. Kemudian dua keluarga besar, bukan hanya kita saja. Jadi problem itu tidak hanya datang dari kita dua orang ini suami istri. Tidak, dari keluarga suami, dari kebiasaan-kebiasaan keluarga suami yang mungkin tidak cocok dengan keluarga istri. Nah, jadi kan itu tadi selagi kita memakai prinsip saling, maka itulah yang menyelamatkan kita. Sehingga problem apapun yang kita hadapi, kekurangan seperti apapun yang dimiliki oleh suami atau istri, itu bisa tertutupi dengan bekal yang sudah kita miliki tadi. Kemudian juga kita lihat kelebihan-kelebihannya. Jadi jangan dipandang kekurangannya, kelebihannya yang kita ingat, positifnya yang kita ingat. Negatifnya pasti ada, tapi ingat yang positifnya. Nah, jadi dibilas lagi. Nah, sama kayak kita kan, abang nih kayak gini, tak apa-apa. Abang sikit-sikit macam ini, tapi ya abang aku itu ya paling baik. Kan gitu kan. Jadi kita ingat baiknya yang kita ingat, sehingga nanti ketika muncul masalah, kita kekurangan itu terminimalisir dengan kita tutupi dengan kelebihan-kelebihan dia. Ibu, kita sesi terakhir nih, Bu. Sedikit ini juga masalah yang sebenarnya kalau permasalahan rumah tangga tuh banyak ya, Bu ya. Dari perselingkuhan yang kita tengok kadang mencuat pula, Bu. Bisa pula pakai chat apa gitu ya. Chat Grab, chat MSN, bisa jadi perselingkuhan di sana. Habis itu nah, kemudian kadang-kadang perselingkuhan berujung pada perceraian, Bu. Dulu kita belajar kalau belajar fikih ada apa gini, perceraian itu halal tapi paling dibenci Allah, gitu, Bu. Benar. Jadi sebenarnya terhadap perceraian yang kadang-kadang masih usia pernikahan beberapa bulan, setahunan gitu, kemudian memilih jalan perceraian, itu bagaimana sih syariat memandangnya, Bu? Ini dari problem tadi berujung ke perceraiannya. Jadi kita stretchingnya ke perceraian nih ceritanya. Jadi bagaimana Islam memandang perceraian? Perceraian itu adalah emergency exit ya. Emergency exit. Iya. Dia boleh kita lalui ketika kita sudah dalam posisi emergensi. Artinya ketika kita belum sampai pada tahap itu, berarti kita belum boleh untuk melakukan perceraian. Kriteria emergensinya ini yang seperti apa? Gitu. Kalau di dalam Islam kita tidak kenal istilah emergensi ya, kita bicaranya darurah. Jadi ketika ada sesuatu yang darurah, maka darurat itu dihilangkan. Ad-daruratu yuza, kemudaratan itu dihilangkan. Ketika dalam suatu pernikahan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, nah berarti ini sudah masuk ke dalam kategori darurat tadi. Nah, jadi ketika dia nanti akan mendatangkan kemudaratan bagi salah satu pihak, maka untuk mencari jalan keluarnya, maka diperbolehkanlah yang namanya perpisahan, ya kan? Kalau dalam Islam itu istilahnya ada talak, ya kan? Kemudian ada kalau kita memandang perceraian ini hukumnya halal. Hukumnya halal. Hukumnya halal. Artinya kita tidak berdosa melakukan perceraian dengan catatan. Nah, iya, dengan catatan. Jadi artinya ketika tidak ada sesuatu yang melanggar syar'i, nah, kita bercerai pun juga harus dengan alasan-alasan yang bersifat syar'i. Nah, karena kita tadi dari awal kan kita sudah bilang kalau ini adalah syariat. Pernikahan itu kan syariat. Nah, jadi kita untuk mengakhirinya juga harus dengan
alasan-alasan yang bersifat syar'i. Ya. Alasan syariatnya itu tuh Bu. Iya, iya. Jadi sehingga yang tadinya walaupun dia halal kan Allah tidak suka. Nah, intinya apa ini? Kita lebih dititik beratkan kepada cara kita dalam menyelesaikan problem. Kalau sudah problemnya ini berkepanjangan dan rasanya tidak bisa terselesaikan, maka inilah jalan terakhirnya. Jadi tidak semua perceraian itu jadinya tidak baik ya jadinya. Jadi artinya perceraian ini dia solusi. Perceraian yang kita pilih adalah solusi untuk menemukan sesuatu yang lebih baik ketimbang pernikahan ini dilanjutkan. Oke. Lebih baik untuk kedua belah pihak dan anak-anak. Jadi diharapkan perceraian itu mendatangkan sesuatu yang lebih baik dibandingkan pernikahan itu dilanjutkan. Nah, oke, tadi udah panjang lebar ya Bu ya. Ternyata sebenarnya menikah tuh seru kan Bu ya, walaupun banyak tidak enaknya. Ibu ketawa. Oke Bu, terakhir deh pesan untuk jomblowan-jomblowati Bu yang merasa takut nikah atau yang pengen menikah gitu, pesannya Bu. Baik, bisa didengarin ya? Oke, terima kasih. Satu hal yang harus diingat, pernikahan adalah ikatan suci ya antara seorang laki-laki dan perempuan yang kita lakukan dengan tujuan untuk mencari keridhaan Allah, menjalankan syariat yang diberikan oleh Allah kepada kita hambanya. Nah, menikah juga merupakan satu proses perjalanan ibadah. Jadi dalam menjalani sebuah pernikahan, segala aspek baik itu susah, senang dan segala macam problematikanya ketika kita memandangnya dari sisi ibadah dan kita mampu menyelesaikannya, maka itu otomatis akan menjadi nilai-nilai dan pundi-pundi pahala bagi kita ketika kita memandangnya dari sisi ibadah tadi. Nah, jadi dia semacam rentetan perjalanan ibadah. Nah, jadi bagi para adik-adik atau anak-anak yang pengen menikah dan ada rasa takut untuk menikah, nah jadi ini yang paling penting harus ada persiapan diri, yaitu berupa ilmu. Kalau kita orang Islam ya ilmu tentang munakahat. Jadi ada bekal-bekal yang harus kita bawa sebelum kita masuk kepada fase pernikahan. Nah, agar nanti ketika muncul problem dalam perjalanan pernikahan itu, maka kita sudah punya tameng-tameng sebagai penjawab permasalahan itu. Nah, jadi tidak perlu ada rasa kekhawatiran. Jadi karena ini ibadah. Jadi selain kita luruskan niat kita mencapai keridhaan Allah untuk menjalankan syariat Allah. Jadi kita penuhi bekal yang ada pada diri kita, karena orang baik akan mendapatkan jodoh yang baik insya Allah. Jadi kalau ingin mendapatkan jodoh yang baik, maka perbaiki diri sendiri, maka jodoh yang datang juga akan sekufu dengan kita. Insya Allah begitu apanya adatnya seperti itu ya. Nah, jadi tidak perlu trauma dalam sebuah pernikahan. Kita cukup membekali diri kita, kemudian jalani proses itu dengan upaya saling pengertian, saling memahami, kemudian saling mencintai, karena pernikahan adalah manifestasi dari cinta dan tanggung jawab. Jadi jangan bicara cinta bila tidak berani menikah. Jadi kalau hanya orang-orang yang mencintai yang mengambil keputusan untuk menikahi seseorang. Nah, jadi jangan percaya kalau seorang laki-laki mengaku mencintai perempuan tapi tidak berani menikahi. Karena pernikahan itu adalah manifestasi dari cinta yang berisi tanggung jawab. Ketika kita sudah mengambil langkah untuk menikahi, otomatis kita akan melekat tanggung jawab terhadap konsekuensi dari sebuah pernikahan itu sendiri.
Wah, sepakat. Wah, sepakat tuh. Panjang pesan Ibu. Ya kuncinya di situ memang ya. Yang dapat saya ambil tadi memang persiapan paling penting tuh ternyata memang ilmu, gitu ya Bu ya. Ilmu wajib dibekali, dan sebenarnya sepanjang pernikahan juga tetap harus menambah ilmu ya Bu ya, dan belajar gitu ya. Dan bahwa pernikahan itu adalah sebuah ibadah. Tadi kita tujuannya memang karena Allah, maka layaknya ibadah yang lain tentu tetap banyak ujiannya gitu. Masya Allah, panjang sekali pembahasan kita tentang pernikahan ini. Memang banyak hal yang tidak sempat kita bahas. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan bisa membahasnya lagi. Kami terima kasih kepada Bu Yasni, Insya Allah sudah datang di podcast Ibu Harapan. Souvenir saya Pak. Ya, ada kenang-kenangan sedikit untuk Ibu. Oke. Nah, ini Bu, nampak pula nanti. Oh, nampak. Nggak, Ibu nanti buka ya Bu ya. Nanti aja dibukanya. Ini Bu, tanda terima kasih kami dari Ibu Harapan, Ibu ya. Kasih ya. Ya, sama-sama. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Yasni. Saya tutup hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.